Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam bersama Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita mengetahui Ustadz-Ustadz atau ulama-ulama yang menyampaikan katanya Al-Quran dan Sunnah juga sumbernya? Dari mana kita tahu sanad beliau itu sampai ilmunya kepada baginda Rasulullah SAW? Karena sekarang ada kaedah yang beredar di kalangan kaum muslimin, ambil baik, buang buruk. Seperti apa penjelasannya Ustadz? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang pertama, bagaimana mengetahui sanad? Sebenarnya pada belakangan ini sanad secara ilmu sanad mungkin tidak lagi dibutuhkan. Karena hari ini kita iktimatnya pada wijadat, artinya kembali kepada referensi kitab-kitabnya para ulama yang telah membukukan hadis-hadis atau membukukan tafsir-tafsir yang banyak sekali. Artinya keberadaan sanad kalau bukan karena menghidupkan sunnah ahli hadis, yaitu meriwayatkan ilmu dengan sanad, maka sanad tidaklah begitu penting pada hari ini. Artinya apa? Sahih Bukhari boleh dikatakan sudah talaqathul ummatu bil qabul. Artinya sudah diterima oleh umat semuanya bahwa itu betul dari Imam Al-Bukhari. Tapi bagi siapa yang mau sanad, kita juga punya. Misalnya ada ulama yang memiliki sanadnya sampai ke Sahih Bukhari. Dan saya juga punya. Dan Sahih Muslim sudah diterima oleh seluruh umat. Ini tulisan Imam Muslim dan kita sudah meragukan lagi reputasi mereka. Demikian pula dengan Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Demikian pula dengan kitab-kitab tafsir ya seperti At-Tabari, Al-Qurtubi, As-Suyuti dan lain-lainnya. Demikian juga dengan kitab-kitab fikih, misalnya kitabnya Imam Asy-Syafi'i, kitabnya Imam Ahmad, kitabnya Imam Malik dan kitabnya Imam Abu Hanifah. Maksudnya riwayat daripada mereka, semua juga sampai kepada kita dan tidak ada yang meragukan itu lagi. Artinya sudah sampai pada diterima secara umum oleh kaum muslimin dan muslimat, dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini dari sisi sanad tadi. Adapun untuk memahami apakah seseorang walaupun memakai Al-Quran dan hadis dalam mengambil dalil, apakah ini benar atau salah, yang menentukan itu tentu saja dengan ilmu. Siapa yang berilmu pasti dia tahu. Tapi kalau tidak dengan ilmu kita tidak tahu. Maka kaidah mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Syaratnya kita harus tahu bahwa itu baik, tahu pula mana itu buruk. Tapi kalau kita tak berilmu, kita tidak akan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan tidak sedikit orang yang mengira itu ilmu, padahal itu bukan ilmu. Berapa banyak orang berdalil kepada dalil-dalil yang asalnya hadisnya boleh dikatakan palsu, tetapi disampaikan oleh orang-orang yang pakar. Tidak usah jauh-jauh. Misalnya Imam Al-Ghazali misalnya rahimahullah ta'ala. Siapa yang meragukan reputasi Imam Al-Ghazali? Kredibilitas ilmunya. Dia kecerdasan dia di atas rata-rata. Dan tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, bahkan ada seorang dosen, profesor, ketika memberikan kuliah di S3, dia dipanggil oleh para mahasiswanya ya Prof. Tapi ketika menyebut Ghazali dipanggilnya Ghazali saja. Tidak pakai Imam Al-Ghazali. Dia marah. Kalian panggil saya profesor, padahal saya hanya segini. Imam Al-Ghazali tahu tak kalian sudah ratusan ribu orang menjadi profesor karena meneliti tulisannya. Tetapi walaupun demikian, yang namanya ulama tetap ulama. Tetap manusia yang tidak ada jaminan maksum, terjaga atau terpelihara dari salah. Pasti ada kekurangan. Apalagi beliau misalnya ketika menulis kitabnya Ihya Ulumuddin yang merupakan buku yang paling digemari oleh banyak kaum muslimin di belahan dunia ini, khususnya di negeri Kesatuan Republik Indonesia ini, di Nusantara, bahwa kitabnya Ihya Ulumuddin ketika beliau tulis di awal-awal beliau masih dalam mendalami ilmu tasawuf dan filsafatnya, dan masih belum mendalami ilmu hadis karena latar belakang utama beliau bukan di ilmu hadis, sehingga tidak sedikit hadis-hadis palsu yang dhaifun jiddan yang disebutkannya dalam kitab ini. Walaupun beliau dalam kitabnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam itu mengekang orang-orang awam dari mempelajari ilmu kalam.
Artinya beliau melarang kaum muslimin untuk mempelajari ilmu kalam, khususnya orang awam. Yaitu beliau menyebutkan bahwa tidak boleh berhujjah dengan hadis palsu. Tetapi kitabnya sudah terlanjur menyebar penuh dengan hadis-hadis palsu. Maka Imam Al-Iraqi, syekhnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan termasuk imam yang paling dibanggakan oleh guru yang paling dibanggakan oleh Imam Ibnu Hajar. Yang paling dibanggakan oleh Ibnu Hajar di antara gurunya adalah Al-Iraqi, yaitu Abul Fadl Syihabuddin Abdul Rahim Ibn Husain Al-Iraqi, wafat 806 Hijriah. Beliau menulis kitab mentakhrij hadis-hadis dan riwayat dalam Ihya Ulumuddin. Maka dalam kitabnya yang berjudul Al-Mughni an Hamlil Asfari fil Asfar bitakhrij ma fi kitabil Ihya'i min al-akhbar. Apa? Ya, Al-Mughni an Hamlil Asfari fil Asfar bitakhrij ma fi kitabil Ihya'i min al-akhbar. Maka kesimpulan dari kitab ini ditulis beliau dalam 3 atau 4 jilid tergantung penerbitannya. Maka ditemukan dalam kitab Ihya Ulumuddin hampir 2/3 kalau saya tidak salah hadisnya palsu atau lemah. Ya, berarti seorang imam, seorang ulama mungkin salah, mungkin. Nah, kita lihat bila seandainya seseorang yang menyampaikan biasa dengan kembali ke usus atau dasar yang 3 tadi. Ini dasar fondasi manhajnya as-salafus salih, yaitu pertama menta'zim nas-syar'i. Dan ta'zim nas-syar'i sudah dijelaskan tadi bahwa mereka segera kembali kepada dalil. Ya, bukan muter-muter untuk mempelintir dalil, tidak. Itu bukan biasa as-salaf. Mereka adalah kembali ke dalil, bukan memutar-mutar. Ya, akhirnya perintah tak dilaksanakan, larangan dikerjakan. Ini bukan manhajnya mereka. Yang kedua adalah selalu mencari dalil yang sahih. Kalau sudah jelas tidak sahih, dia tidak bertahan di situ, ditinggalkan. Kecuali ada dalil-dalil lain yang juga menguatkan. Ini manhaj. Yang ketiga adalah pemahaman yang benar terhadap dalil. Pemahaman yang benar terhadap dalil. Tadi sudah kita katakan beberapa contoh salah memahami dalil, lalu ketika diingatkan, dan yang mengingatkan itu kan Nabi. Kita juga ketika salah paham terhadap suatu hadis diingatkan dengan hadis yang lain. Nah, bisa enggak menempuh 3 metode ini? Kalau bisa, maka insya Allah kita akan termasuk yang selamat dan mengikut as-salaf as-salih. Kalau tidak, berarti kita sudah mulai menyimpang sedikit demi sedikit. Kalau lama-lama semakin jauh. Oleh sebab itu, kembali kepada kaidah ambil baik, buang buruknya ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang mengetahui yang benar. Seperti kata Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, idza arabta al-haq arabta al-batil. Kalau tahu yang benar, pasti tahu yang batil. Wa idza araftal batil la ta'riful haqq. Tapi kalau kamu biasa dengan kebatilan, biasa dengan subuhan, Anda tidak akan tahu mana yang hak, dan yang batil pun Anda tidak tahu. Maka oleh sebab itu para ulama dulu metodenya khususnya al-hadis, mereka memulai selalu pertama menghafal Quran. Karena Al-Quran semuanya sahih. Semuanya sahih. Kemudian setelah itu mereka ajarkan hadis-hadis yang sahih dulu. Hadis-hadis yang sahih. Makanya ketika Yahya bin Ma'in, padahal dia sudah jadi ulama hadis waktu itu, ketika dia rihlah ke Yaman bersama Imam Ahmad bin Hanbal, dia menemukan sebuah nuskah hadis, nuskah Talut yang isinya hadis-hadis palsu. Lalu dia tanya, ditemukan dan setiap ada orang yang lewat dia tutup supaya jangan terbaca oleh orang hadis palsu ini. Kalau dia ulama memang. Lalu datang Ahmad, dia bilang, kenapa kamu tulis ini? Dia katakan, saya sengaja nulis dan menghafalnya supaya ketika ada orang yang mengatakan ini hadis Nabi, saya bilang ini hadis palsu. Di mana dapat? Di naskah Talut ini. Jadi memang harus paham dulu yang hak. Kalau tidak tahu yang batil. Orang yang biasa dengan subuhan, biasa dengan kebatilan, yang hak pun dikiranya batil, yang batil dikiranya hak. Barangkali jelas ya. Makanya Ibnu Qayyim mengingatkan dalam Miftahu Daris Sa'adah, ya, dia menyatakan bahwasanya man akhadhal ilma min ainil ilmi thabat wa man akhadhal ilma min jarayanihi akhadathum amwajul fitani wasyubuhat wa ikhtalafat alaihi al-aqwal wa malat bihi al-ibarat. Siapa yang ambil ilmu dari mata airnya ilmu, itu Al-Quran dan hadis, dengan dasar yang 3 tadi, yaitu menta'zim,
menjamin kesahihannya, autentisitasnya, kemudian pemahaman yang benar terhadap nas tersebut. Ini ngambil dari ainul ilmi, orang ini akan thabat, kokoh seperti kokohnya karang dari lautan. Wa man akhadzal ilma min jarayani, siapa yang ngambil ilmu dari alirnya, aliran-alirannya, kan udah mulai keruh tuh, maka dia akan akhazathul amwajul fitan, dia akan terpengaruh oleh fitnah-fitnah, gelombang fitnah ini kan banyak nih, baik syubhat maupun syahwat. Kemudian waqtalafat alihil aqwal, dia bingung menentukan mana pendapat yang benar. Aqwalin, semuanya ini rasanya benar, ini rasanya benar, rasanya benar, semua pakai rasanya benar. Yang ketiga, wa malat bil ibarat, dia akan condong pada yang punya retorika yang bagus. Jadi bukan lagi jaminan kebenaran, tapi siapa yang punya retorika yang bagus, siapa yang paling pandai meyakinkan, itu yang benar. Akhirnya apa? Dia tidak tahu mana yang benar. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan. Baru saja Anda mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam, dipersembahkan oleh Robbani, merajut ilmu dan peradaban.